Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita boleh beribadah, dan terlebih pada saat ini kita boleh merayakan Paskah. Walaupun dengan segala keterbatasan yang kita alami dan kita harus merayakannya di rumah, namun biarlah kiranya semangat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus senantiasa kita hidupi di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita percaya bahwa walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun tangan Tuhan, karya Roh Kudus senantiasa kita rasakan. Bersama-sama kita akan memasuki ibadah. Dan marilah kita memasuki saat hening. Marilah ibadah kita pada saat ini kita dasari dengan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tak berkesudahan kasih setianya. Damai sejahtera Kristus bersama kamu. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat hening. Kristus Maha Kasih, saat ini kami datang dengan membawa penyesalan kami, sebab kami seringkali menutupi diri dengan ego dan kekerasan hati kami. Kami merindukan kasih Kristus menyapa kami, agar apa yang menutupi kami terbuka. Kami tidak lagi menutup mata akan kesusahan saudara kami. Kami mohon, singkirkanlah batu penutup dari hidup kami, dan alirilah kami dengan damai sejahtera-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kami juga sering menganggap bahwa Kristus telah mati, sehingga kami begitu mudah berputus asa. Kini kiranya kebangkitan Yesus membangkitkan kami, memberikan semangat baru di dalam hati kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Dan lepaskanlah kami dari kungkungan dosa dan cengkraman hawa nafsu duniawi. Tuhan
kepada setiap orang yang di dalam kerendahan hati mengakui dosanya dan bertobat. Inilah berita anugerah pengampunan dari Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Sekarang ini kita memiliki keberanian untuk menghampiri tahta Allah, karena Ia telah memberkati kita, dan Ia akan memberikan firman-Nya kepada kita. Biarlah kiranya melalui firman ini kita senantiasa dikuatkan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena saat ini kami boleh merayakan Kristus yang bangkit. Kiranya melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dikuatkan, kami dibuat untuk semakin menghayati dan mengerti bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dan hidup untuk kami, sehingga kami boleh menghidupi firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apa yang kami hidupi juga membangkitkan semangat saudara-saudara kami, memberikan mereka kehidupan. Kini Engkau berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini bersama-sama kita terima dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah adalah hari raya yang sangat penting.
Paskah adalah puncak perayaan gerejawi. Sebab di dalam Paskah itu, disitulah segala ketegangan, kekhawatiran manusia akan kematian berganti dengan sebuah sukacita karena Yesus bangkit. Ketika Yesus disalibkan, seluruh pengikut murid-muridnya putus harapan. Mereka tidak lagi memiliki asa. Mereka seolah-olah ada di dalam sebuah lubang kelam, lubang yang tertutup. Harapan mereka juga terkubur di dalam kubur Yesus itu. Dan yang ada di dalam benak mereka, Yesus telah mati, Yesus telah dikuburkan. Apa yang saya sampaikan ini diperkuat dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, khususnya para perempuan itu. Perempuan itu menganggap bahwa Yesus mati dan dikuburkan. Itulah sebabnya tadi dikatakan, pagi-pagi benar mereka mendatangi kubur Yesus untuk merawat jasad Yesus dan merempahinya. Memang hal inilah yang biasa dilakukan kepada orang yang sudah mati. Dan di dalam rasa kedukaan itu, rasa putus asa itulah yang juga menjadikan murid-murid Yesus, perempuan-perempuan itu lupa dengan segala sesuatu yang pernah Yesus sampaikan. Lupa dengan segala sesuatu yang pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Mereka berangkat dengan tangan yang hampa. Mereka berangkat dengan harapan yang kosong. Tetapi sesampainya di kubur itu, seketika berubah. Yang pada awalnya mereka merasakan satu duka cita. Harapan yang pupus berubah menjadi sebuah sukacitaan. Ketika mereka melihat kehadiran malaikat Tuhan dan mengatakan, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan memang benar, Yesus tidak ada di situ. Apa yang disampaikan oleh malaikat ini sungguh menjadi sebuah berita yang awalnya ragu-ragu. Ketika mereka melihat ke dalam, mereka yakin, mereka percaya. Dan hal menarik yang lain yang boleh kita perhatikan sebagai bukti, sebagai sebuah penguat bahwa Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh bangkit, yaitu batu penutup kubur itu terguling. Jika batu penutup itu terguling, maka pintu kubur itu terbuka, sehingga orang bisa melihat ke dalamnya, dan dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan bahwa Yesus memang sudah bangkit, kubur itu telah kosong. Sekali lagi, setelah menyaksikan semuanya itu, kesedihan dan keputusasaan telah berubah menjadi sebuah sukacita. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Itulah yang dilakukan oleh perempuan-perempuan tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, kata pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah salam bagimu atau shalom. Kata-kata yang biasa kita ucapkan juga. Tetapi di sini kita diingatkan kembali dengan apa yang diucapkan Tuhan Yesus ini.
salam bagimu. Disinilah kita menemukan makna yang terdalam dari realitas damai sejahtera, realitas dari salam itu. Tidak hanya tentang salam, tidak hanya tentang damai sejahtera, tetapi di situ juga ada satu pesan. Keselamatan dari Allah ada padamu. Itulah makna kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus saat itu. Sehingga itu menjadi sebuah kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang membuka harapan bagi setiap orang yang menerima salam itu. Setelah itu diikuti dengan perintah, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Perintah pergi adalah sebuah perintah agar murid-murid Tuhan Yesus saat itu segera memberitakan kabar kebangkitan itu. Perintah pergi mengandung satu arti, beritakanlah kepada mereka. Jangan biarkan mereka terus-menerus tenggelam dalam kesedihan dan putus asa. Sedangkan Galilea juga ada makna yang terkandung di dalamnya. Galilea adalah sebuah tempat yang terbelakang, tempat yang sering tidak dilihat. Tetapi dengan kata Galilea ini hendak menunjukkan bahwa pesan berita tentang kebangkitan ini juga sampaikanlah kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang sedang mengalami keterpurukan, kepada mereka yang sedang mengalami suatu kesulitan. Sehingga kabar kebangkitan ini adalah sebuah kabar sukacita kepada semua orang. Mereka yang putus asa, mereka yang remuk harapannya. Kepada mereka lah firman akan kebangkitan Tuhan Yesus ini diberitakan. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang ini adalah sebuah perintah. Tetapi ketika kita mau melaksanakan ini, bukannya tanpa halangan. Terlebih dahulu kita harus menyingkirkan penghalang yang ada di dalam diri kita, yaitu kita harus menyingkirkan batu-batu yang menutupi hati kita. Batu-batu yang menutupi segala apa yang tersimpan di dalam hati kita sehingga kasih Kristus tidak terlihat. Oleh sebab itu, batu penutup itu harus disingkirkan lebih dahulu. Sebab batu penutup itulah yang menyebabkan orang itu mengeraskan hati, yang menyebabkan orang itu menutup diri, yang menyebabkan orang itu tidak mau dan tidak merasakan aliran kasih Kristus. Jika batu penutup itu sudah terbuka, maka sesungguhnya ada sebuah gerakan, ada sebuah kasih yang akan memancar di dalam hidup kita, akan menyiarkan kabar kebangkitan, berbagi harapan kepada semua orang, sehingga mereka yang menerima berita ini tumbuh harapan dan tumbuh rasa sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus haruslah menjadi kebangkitan kita. Dan tidak hanya berhenti pada kita saja, tetapi juga harus menjadikan kebangkitan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka juga memiliki harapan, kita memiliki harapan. Jangan biarkan orang-orang yang ada di sekitar kita terkungkung dalam lubang gelap penderitaan. Nah, kita mewarisi
kita menghayati kebangkitan Tuhan. Sebenarnya jika kita mau melihat dalam pengalaman sejarah bangsa ini, ada beberapa pengalaman kebangkitan yang bisa juga turut mendorong kita untuk terlibat di dalam kehidupan bersama. Misalnya, Budi Utomo. Bukankah melalui kebangkitan Budi Utomo itu menjadi sebuah kebangkitan nasional, tumbuh rasa berbangsa bernegara, tumbuh hasrat untuk merdeka. Semuanya mengharapkan, semuanya berjuang bangkit untuk bangsa dan negara ini. Kemudian kita juga mengenal R.A. Kartini yang membangkitkan semangat kaum perempuan agar mereka mengalami kesetaraan sederajat dengan kaum laki-laki. Nah, dan kini kita diperkuat lagi dengan kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah adalah sebuah peristiwa kebangkitan. Paskah adalah sebuah peristiwa transformasi dari kesedihan menjadi sebuah kesukacitaan. Dari hidup yang penuh dengan keputusasaan menjadi hidup yang penuh dengan harapan. Hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri kemudian berpindah menjadi hidup yang juga memikirkan kehidupan orang lain. Marilah kita menghayati, menghidupi, memberitakan kebangkitan ini dimanapun Tuhan menempatkan kita, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sebuah perbuatan yang nyata. Saat ini ada begitu banyak saudara-saudara kita yang sedang terpuruk karena pandemi ini. Mari, biarlah kita sebagai gereja yang sudah mengalami dan diberi hidup oleh Tuhan, kita menjadi saluran berkat. Momen Paskah ini kita jadikan menjadi sebuah momen untuk memberikan harapan, membangkitkan, untuk memberi kehidupan kepada sesama kita. Paskah adalah penanda bahwa ada sebuah persekutuan yang indah antara kita dengan Tuhan, dan ada sebuah kebersamaan, persekutuan yang penuh kasih kita dengan sesama kita. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Saya
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa-doa kita. Kami berpesan agar di dalam doa-doa Bapak Ibu, doa-doa yang dinaikkan dalam doa setiap hari, doakanlah untuk sesama, doakanlah untuk bangsa dan negara, doakanlah untuk semua yang terlibat di dalam mengatasi pandemi ini. Saat ini mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah anugerah kehidupan itu kami hayati, kami bagikan kepada saudara-saudara kami, agar mereka pun juga tumbuh harapan, agar mereka memiliki kehidupan. Terlebih saat ini ya Tuhan, kami semua, seluruh bangsa ini, seluruh dunia, kami berdoa memohon kepadamu agar kami semua segera dilepaskan dari wabah penyakit ataupun virus corona ini. Kiranya Tuhan lindungi setiap umat-Mu. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah Tuhan tumbuhkan kesadaran dalam diri kami untuk saling menjaga, untuk menjaga diri, untuk menjaga sesama kami. Itulah Tuhan, kehidupan yang boleh kami upayakan di tengah kebersamaan kami. Berkati juga para medis, berkati juga Tuhan mereka yang terlibat mengatasi pandemi ini, mereka yang ada di barisan terdepan, dan biarlah kami, gereja-Mu Tuhan, juga turut mendukung. Kiranya melalui gereja-Mu ini, nama Tuhan tetap dan senantiasa dipermuliakan. Melalui gereja-Mu ini menjadi saluran berkat, dan kami masing-masing menjadi saluran berkat untuk sesama kami. Berkati juga setiap pemangku jabatan, baik pada pemerintah pusat ataupun pemerintah yang terendah. Biarlah kami bersama-sama menjaga, mengikuti protokol yang boleh diputuskan oleh pemerintah, dan kami menindaklanjutinya. Berkati juga anak-anak kami, mereka yang belajar di rumah. Biarlah Tuhan usirlah segala keengganan. Tuhan menolong anak-anak kami agar tetap semangat, tetap belajar untuk masa depan mereka. Jika saat ini kami mengalami satu kebosanan, kiranya Roh Kudus memberi penghiburan. Kami percaya Tuhan ada hikmat besar yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui peristiwa ini. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan hidup pada kita. Marilah kehidupan yang sudah diberikan Tuhan itu kita syukuri. Dengan bersama-sama kita menyatakannya dengan persembahan. Tentu kita akan mendasari persembahan ini dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan. Silahkan ibu bapak, saudara-saudara, dan juga anak-anak memasukkan dalam amplop ini. Silahkan memilih yang salah satu di mana di rumah bapak ibu, saudara-saudara tersedia. Dan tentu kita memberikan ini dengan kesukacitaan. Oleh sebab itu, mari kita iringi dengan memuji Tuhan. Mari kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, inilah sukacita kami. Inilah rasa syukur itu kami nyatakan dengan persembahan. Terimalah ya Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini. Biarlah ini untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan kiranya melalui persembahan ini pun kami berserah, peliharalah kehidupan kami, agar kami senantiasa memiliki harapan dan berbagi harapan. Terima kasih Tuhan, doa persembahan kami ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini di dalam diri kita telah tumbuh harapan. Di dalam diri kita ada kehidupan karena Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Harapan itu bersemi kembali. Oleh sebab itu lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dalam kehidupan saudara-saudara, dalam kehidupan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jadilah seperti mercusuar yang memandu, yang menerangi, yang boleh memberikan satu petunjuk kepada saudara-saudara kita. Beritakanlah dan bersaksilah bahwa Kristus telah bangkit. Karena Tuhan menyertai engkau dan Ia senantiasa memberkatimu. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, menguduskan kamu. Oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus, tubuh, jiwa, dan rohmu dipelihara dengan sempurna sampai pada kedatangannya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua telah merayakan Paskah melalui ibadah ini. Kiranya semuanya diberikan kesehatan, diberikan damai sukacita, diberikan pengharapan, dan selamat merayakan Paskah. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.